Polri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 24, mohon maaf kemarin di undangan saya tulis tanggal 25, saya keliru. Yang jelas ini di hari Kamis tanggal 24 jam 15.30 acara kita mulai, dan ini udah agak lebih dikit, nggak apa-apa. Pada sore hari ini harapan saya dan harapan kita semua pada kondisi sekarang ini yang bisa dibilang kurang kondusif nih untuk masalah di lingkungan karena pandemi. Jadi kami harap kita tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Seperti ini memang nggak apa-apa, agak menjauh dan lagi pula agak panas ya. Jadi memang bisa waktunya di sore hari, kalau malam khawatirnya hujan. Jadi kita tentukan di sore hari. Dan pada sore hari ini intinya inti acara kita ini ingin bersilaturahmi dengan bapak-bapak, ibu-ibu anggota kelompok tani kota Suryopam. Karena selama ini kita belum pernah melakukan kegiatan kurang lebih seperti ini ya, pertemuan. Jadi ini yang pertama, walaupun waktu itu kegiatan yang paling pertama itu pembentukan kelompok. Dan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu perlu diketahui kalau kelompok tani kota kita itu sudah terbentuk kurang lebih, malah lebih dari 1 tahun. Tepatnya tanggal 24 September 2020. Waktu itu bertempat di Bapak Gunawan, Bapak RT 05, dan dihadiri ada beberapa juga, dan kita menarik kesimpulan untuk struktur organisasi kepengurusan sampai sekarang. Sementara ini untuk ketua saya sendiri, Ferry Irawan, terus untuk sekretaris Bapak Wisnu, untuk bendahara Ibu Anti, dan mungkin untuk hari ini izin beliau lagi kurang sehat nih. Dan kita doakan juga, ini banyak di lingkungan kita yang memang karena ini kondisi cuaca ya, jadi kurang sehat. Mudah-mudahan semuanya lekas sembuh, jangan sampai ada mengarah ke hal-hal yang lebih. Seperti kita ketahui sekarang ini COVID ya, dan sewu, mudah-mudahan semuanya aman. Baik, jadi seperti itu perjalanan dari kelompok dan strukturnya. Dan di kelompok kita yang sudah masuk datanya ke data Simluhtan, itu data Simluhtan itu apa ya, di kedinasan lah intinya ya, kita sudah tercatat sekitar 29 orang. Jadi kelompok kita itu udah resmi, baik dari kedinasan maupun di kelurahan pun sudah diakui dengan adanya SK. Jadi kita udah punya SK. Jadi kalau misalkan nanti ada kegiatan-kegiatan yang itu harus mewakilkan misalkan wilayah, kota, ada kemungkinan besar kita bisa diikut sertakan. Seperti halnya yang sekarang ini perlu Bapak ketahui, kegiatan kita sekarang ini bermitra dengan Pokja 3. Jadi ada Pokja 1, 2, 3, dan 4. Dan setiap Pokjanya itu menaungi kegiatan masing-masing, kurang lebih seperti itu. Misalkan yang Pokja 4 tentang kesehatan,
Pokja 3 Sandang Pangan Papan. Nah, jadi bermitra dengan kelompok tani kita Suryopam. Jadi mereka untuk akhir-akhir ini sering berkunjung karena merupakan sebagian dari program mereka. Karena yang setahu mereka sebelumnya kegiatan mereka itu cuman di mungkin lingkungan anak-anak, lansia, kesehatan. Nah, ternyata pertanian pun masuk di ranahnya mereka di Pokja 3. Nah, jadi kita sudah bermitra dan mungkin kedepannya kita lebih banyak lagi kegiatan. Jadi yang sementara ini kita cuman sebatas menanam, menyirami, mungkin kedepannya bisa lebih banyak lagi. Betul Pak Wisnu? Kurang lebih seperti itu. Saya aturkan selamat datang Bu RW. Mohon maaf, saya lupa ini ya. Nah, ini yang hadir bapak-bapak ibu-ibu dari luar. Saya telat ya saya. Jadi seperti itu. Padahal saya bingung ngomong apa lagi ya. Ya pokoknya pada intinya nanti ini acara santai gitu ya, silaturahmi. Nanti mungkin mau ke akhir-akhir dan ini sebelumnya nanti saya sampaikan juga mungkin dari profil kelompok atau program-program apa aja sih nanti ke depannya. Nah habis itu monggo dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan, usulan atau kritik, saran, monggo kita tampung dan sebagai narasumbernya nanti ada saya alihkan ke Pak Wisnu atau mungkin kita jawab semua juga bisa ya. Jadi pada intinya mudah-mudahan dengan kegiatan kita ini saya mungkin tanya sedikit ke bapak-bapak ibu-ibu dari kegiatan pertanian ini Nun Sewu apakah mengganggu kegiatan bapak ibu semua? Tidak bos, bos sangat. Ya, sekiranya mengganggu gitu kan khawatirnya. Ya harapan kami sih mudah-mudahan tidak begitu ya, karena ini sebagian kegiatan yang dari saya pribadi ingin kegiatan ini yang menjadi pemersatu warga kita pada khususnya di RW 3. Dengan adanya kegiatan ini kita bisa saling atau lebih dekat. Jadi jangan sampai nanti misalkan ada yang kurang pas dengan ABC gitu kan. Nah dengan adanya ini kita mari sama-sama membangun, memajukan. Karena mungkin untuk sekarang ini kegiatan di lingkungan kita apa aja ya yang sudah berjalan selain pertanian? Ada nggak? Ronda paling ya. Nah, selain kegiatan pertanian, ronda, ya betul. Bank sampah kurang lebih kan seperti kegiatan kita ya, belum lama juga gitu kan, masih unyu-unyu baru terbentuk. Terus mungkin yang sudah berjalan saya ya mungkin kegiatan PKK ya, kegiatan PKK, terus posyandu gitu kan. Nah, dengan adanya kegiatan pertanian ini mudah-mudahan menjadi warna baru buat di lingkungan kita. Seperti kegiatan-kegiatan lain yang sudah berjalan, kita tetap konsisten, tetap semangat. Karena pada tujuannya dari kegiatan ini kita ingin memajukan wilayah kita sendiri, gitu ya. Jadi ini Nun Sewu bukan karena misalkan keinginan pribadi atau keinginan karena ada sesuatu hal yang pada intinya tuh ini kegiatan yang kita buat untuk memajukan wilayah kita semua.
santai. Santai Bapak. Jadi seperti itu apa ya yang untuk pembuka kegiatan pada sore hari ini. Atau ada ini mau di apa namanya? Ya, di hadapan kita sudah ada makanan minuman, monggo sambil di apa ya, Rahapi ya. sambil dirahasi. Nggih. Ada penambahan-penambahan baru semua. Betul. Ya, jadi itu pembuka dari saya. Jadi biar lebih santai, monggo ada sedikit harapan buat kita nikmati. Dan sebelumnya ini saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya, khususnya kepada Bapak Junet, Ibu Atun dan keluarga sudah mengizinkan kegiatan kita ini dari kemarin-kemarin sudah direpotkan juga, dan Bapak Ibu yang sudah apa ya berkegiatan di sini, alhamdulillah terima kasih. Dan untuk selanjutnya mungkin untuk kepengurusan kelompok atau yang lebih jauh, karena saya tata bahasanya juga belum bisa ya, masih belajar. Di sini ada senior-seniornya, waktu dan tempat. Saya persilakan untuk Bapak Wisnu menambahkan apa yang banyak kurang dari saya. Jadi terima kasih Gandeng mangko dimo. ketua kelompok kami Surapan. Seperti tadi semua kita melakukan pertemuan seluruh anggota undangannya. Kesempatan ini betul tadi kata Mas Ferry, sosialisasi ya, atau maksudnya silaturahmi juga sekaligus masih berhubungan dengan lingkup pertanian. Jadi hanya peternakan termasuk perikanan, termasuk juga banyak ternyata ibu-ibu yang senang olah-olah makanan. Kenapa tidak kita buat olahan makanan dari hasil-hasil pertanian ataupun perikanan, misalkan gitu, lele menjadi batik dan sebagainya. Ini menarik. Dari situ kemudian kita bersepakat untuk membentuk kelompok tani. Nah kemudian bahwa ketika kelompok tani itu sudah eksis, kita akan jauh lebih mudah mengakses pihak-pihak lain, termasuk dinas, kelompok. Kapan itu kita juga kunjungan ke Bau Sasran ya, ya. Itu ternyata ketemu dengan Bu Nina, ada kelompok tani juga di sana lagi. Itu ternyata backgroundnya Bu Nina itu usaha kuliner. Dan Bu Nina itu sudah mencoba berpraktek atau membuat keripik itu, bahkan keripik yang dalam bayangan saya itu nggak bisa dibikin keripik itu bisa dibuat kemudian laku dijual. Keripik daun anggur, keripik daun singkong dan sebagainya, seperti kayak ini warna-warni jenis produk itu kok menarik kalau kita bisa kemudian ikut terus serta lah produksi, kemudian bisa menjual sebagai tambahan penghasilan dari teman. Maka kemudian dari kelompok kami ini juga kita berdiskusi membangun konsep lebih jauh lagi. Jadi satu tadi mewadahi aktivitas kegiatan pertanian sampai dengan nanti kalau memungkinkan ada peluang-peluang baik kita usaha sendiri ataupun bekerjasama dengan pihak yang lain termasuk dinas, universitas dan sebagainya, termasuk nanti sampai dengan produk olahan. Saya kok punya mimpi itu kita nanti bisa berkembang, ya kita bisa berkembang, anggota-anggota kita juga bisa berkembang sampai dengan nanti menghasilkan secara ekonomi. Memang saya yakin bahwa semua melalui tahapan, tidak akan serta-merta kita menjadi pintar. Maka dari itu wadah ini adalah wadah kita berkomunikasi, berpraktek bersama, dan satu hal penting memanfaatkan akses tadi. Ya dinas itu malah contoh berapa minggu lalu Pak Supri ya, Pak Dr. Hewan itu kalau nggak pabrik kasih pertanian itu malah memaksa kita untuk menerima
ada 2 program penanaman tanaman pangan sama lorong sayur. Kita belum jawab karena jika nanti perlu kita konsolidasikan di internal kita termasuk dengan RW juga. Kurang lebih seperti itu gambaran kelompok kita. Impian dan harapannya seperti itu. Maka dari itu dalam kelompok Surya Farm ini tidak ada yang lebih penting atau kurang penting. Kita setara, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kepengurusan ketua sekretaris bendahara itu hanya mewakili dalam konteks ketika kita nanti berhubungan dengan pihak dinas dan sebagainya. Itu saja. Jadi sama semua posisinya. Tidak ada lebih pintar, tidak ada yang kurang pintar. Saya pun tidak merasa masih kurang ilmu saya di bidang tanam menanam. Makanya mari kita nanti saling berkomunikasi, saling membangun rasa bersama lah begitu. Paling tidak yang saat ini sudah nyata kita lihat bahwa di sini ada lahan. Semoga nanti kalau mau dimanfaatkan, mungkin punya ide mau tanam apa, saya terpengen tanaman apa, nanti kita upayakan carikan bibitnya, kita sediakan media tanam, nanti kita cari dan sebagainya, kita upayakan bersama. Mau ternak apa, kemudian ikan mau coba sistem bagaimana, jenis ikan apa, kalau itu memungkinkan kenapa tidak kita coba. Jadi artinya kalau bahasa kerennya mungkin kita mengeksplor ya, eksplorasi berbagai kegiatan yang memungkinkan bisa satu bermanfaat untuk kita sendiri, kemudian syukur juga nanti bermanfaat menghasilkan secara ekonomi jadi usaha komersial. Tapi kalau saya pribadi paling tidak saya hampir setiap hari ke kebun ini, karena saat ini masa pandemi, saya mencoba untuk meningkatkan imun dengan berjemur gitu ya. Matahari ya, olahraga sedikit gitu, ternyata enak dimakan. Jadi monggo nanti Bapak Ibu tidak usah sungkan-sungkan ke sini, nanti mau panen juga monggo, silakan nanti ada tomat dan sebagainya dipanen saja. Dan informasi juga meskipun kecil kita juga ternyata sudah bisa jualan. Contoh kemarin Larindo yang di pinggir pasar itu membutuhkan sawi caisim atau sawi bakso sehari 2 kilo. Kita oke, siap penuhi. Hari pertama kita timbang 2 kilo ya Pak. Hari kedua minta lagi nggak ada barang. Selesai. Jadi ternyata itu lahan gitu kan. Kalau politiknya. Nah, Belum Pak Coy, belum selada, tomat aja yang minta gitu. Ini nyata ya, kita tidak bicara volume tontonan gitu loh. Kilo 2 kilo itu ada yang rutin dibutuhkan. Nah, makanya bagi Bapak Ibu yang ternyata masih memiliki sedikit saran, kalau mau ikut menanam, monggo nanti kita siapkan bibitnya, medianya, wadah tanamnya dan sebagainya, itu kelengkapan sarana produksi bersama-sama. Nanti hasilnya silahkan digunakan sendiri, dipanen sendiri, dimasak sendiri, dijual pun hasilnya buat ibu bapak sendiri. Paling nanti ada sekian persen masuk kas lah gitu kan, supaya kita bisa beraktivitas seperti inilah. Harapan saya sih gitu tadi gitu. Nanti kita bisa apapun itu dengan sistem tanam, misalkan pakai gelas aqua ditempel di tembok atau bagaimana, silahkan. Justru di situ nanti kita akan berdiskusi bersama, apakah bisa tanam seperti ini. Hidroponik apakah seperti itu? Tidak, hidroponik paling sederhana itu botol aqua dipotong 2, yang bagian tutup dibalik, tutupnya digorongin, kasih sumbu, bawah kasih air, kasih pupuk sedikit, atas dikasih tanah atau kerikil dengan tanaman, itu sudah hidroponik. Tanpa kita harus tiap hari menyiram, tinggal ngisi air, kalau air sudah hampir habis kita isi lagi. Sampai yang konvensional dalam politik kita harus siram setiap hari. Jadi banyak metode. Itu baru tanam menanam. Belum nanti yang peternakan, perikanan.
harapan saya nanti kita bisa sama-sama itu punya ide sendiri-sendiri, bisa saling berbagi informasi, saling meningkatkan kemampuan kapasitas ilmunya, tekniknya, begitu itu akan jauh lebih menarik. Kemudian tambahan lagi, tadi juga Pak Mas Ferry menyinggung Pokja 3. Jadi Pokja 3 itu PKK di kecamatan yang ternyata pihak Pokja 3 sendiri baru ngeh bahwa kegiatan mereka itu meliputi banyak hal yang selama ini hanya internal di ibu-ibu gitu kan, PKK lah secara umum kita tahu. Ternyata kok serius sampai bidang teknis di pertanian gitu. Saya kasihan juga wah ibu-ibu, apalagi ketuanya Bu Prayet itu Gunito kan udah sepuh gitu. Oh ini yang mikir sampai ke situ kan berat gitu. Makanya ya udah Bu, nanti kita kolaborasi silakan. Artinya kalau secara teknis kita nanti yang lebih mampu ya dalam konteks karena kita berkegiatan seperti ini, nanti dibutuhkan apa kita bisa sama-sama sediakan. Contoh ternyata kemarin butuh ada apotek hidup, tanaman toga, ada warung hidup, ada jenis sayuran dan sebagainya, ya coba kita sediakan gitu ya, nanti kebutuhannya. Dan ternyata dari situ pun ada informasi bahwa di bulan-bulan tertentu itu ada banyak lomba-lomba. Nah, Pokja 3 juga ada lomba. Jadi kebetulan kelompok kita yang baru 2 bulan ini berjalan itu sudah ditunjuk mewakili kecamatan untuk lomba di tingkat kota gitu kan. Nah, ini menarik. Saya kira ini juga kesempatan bagi kita juga, wilayah kita mungkin selama ini kurang terdengar ya RT 03 ini, mudah-mudahan dari sini mulai muncul gitu. Kemudian ditambah dengan Mas Ferry yang sangat aktif, punya channel YouTube dan sebagainya. Kita ini dikenal sampai provinsi. Indonesia Bahasa Indonesia enggak maksudnya ke provinsi. Makanya besok Sabtu akan ada tamu dari PKK Kota Madia itu akan nengok ke sini. Nah ini kalau saya manfaatkan aja gitu kan. Bu, kondisi kita begini, kira-kira bisa bantu apa gitu kan. Tapi itu kemudian kita punya tanaman ini bisa bantu jual nggak? Kemarin waktu Bu Camat kesini, saya perlihatkan kita punya bibit banyak serikaya merah. Bu mau bawa serikaya merah? Oh mau. Terus saya minta, Bu tolong dibantu nanti disosialisasikan, dikenalkan sama teman-teman. Kita buat bibit macam-macam gitu kan, mungkin bisa bantu jual. Nah ternyata ada respon. Gitu. Nah, ini kesempatan menurut saya membuka peluang sampai dengan harapan tadi yang mungkin tinggi ya, kita bisa menghasilkan secara ekonomi bagi anggota-anggota itu bukan tidak mungkin, bukan tidak mustahil. Kemudian kedua, selain Pokja 3, kita juga akan ada bantuan. Jadi bukan kita mengajukan, tadi saya cerita bahwa ketika eksistensi kita ini sudah diakui, apalagi kita sudah punya SK, ternyata malah dipaksa-paksa menerima bantuan. Jadi besok akan ada bantuan, kalau tidak salah P2L ya, tapi bantuan ini tidak dalam bentuk finansial, melainkan bentuk barang. Jadi bentuknya besok itu kalau tidak salah secara produksi, ada media tanam, ada polybag, ada counterbag, kemudian ada seperti itu. Jadi saya belum tahu termasuk instalasi atau tidak, kemudian dari KPL belum menyebutkan itu. Nah itu saya kira juga maksud saya memberikan gambaran bahwa kita bisa mengakses nanti sampai tidak hanya ke dinas, jadi pihak-pihak lain pun seperti Mas Ferry pernah cerita, DPRD, Komisi B juga kita bisa akses gitu. Nanti apa yang kita temukan untuk kita bisa lebih berkembang gitu. Kemudian juga kemarin dari Pokja 3, kayaknya di sini perikanan lirik belum ada nih di Cendol istilahnya. Ya pokoknya dibantu, Pak Lurah mau menyediakan entah berapapun yang kita terima. Jadi untuk mengawali ini bukan kita mengharap bantuan, tapi kita tidak perlu tolak lah ketika ada sarana prasarana yang mungkin nanti kita bisa dapatkan yang akan lebih mengembangkan kegiatan kita, yang hasilnya pasti akan ke anggota-anggota juga.
saya yakin kita terima saja gitu menurut saya. Kurang lebih mungkin seperti itu gambaran kelompok kita, kelompok Tani Soil Farm sampai dengan titik hari ini. Kemudian peluang-peluang yang dalam waktu dekat ini akan kita kolaborasikan. Jadi konsepnya adalah mitra. Kita tidak di bawah kelurahan, tidak di bawah kecamatan, tapi kita mitra kerja. Tapi juga kita membentuk jaringan kerja sampai dengan jaringan pasar, nanti harapannya untuk lebih mengembangkan kelompok kita menjadi lebih baik lagi. Sekian saya kira dari saya. Nanti monggo dari saya. Baik, terima kasih pemaparannya dari Bapak Wisnu selaku Sekretaris Kelompok Tani Kota kita. Sangat lengkap, sangat mendetail dan tetap bersemangat ya. Dan untuk selanjutnya kita kasih kesempatan buat Bapak Ibu, barangkali ini nanti ada saran, pertanyaan atau apapun itu. Namun sebelumnya kita isi ya. atau ibu-ibu juga boleh gitu ya. Enggak, pada intinya kita di sini kan ada senior-senior kita juga yang dapat memotivasi kita. Nah, di samping saya ada sudah hadir Bapak A. Setianto. Beliau ini sangat bersemangat dan mudah-mudahan ini dari penyampaiannya nanti bisa lebih menyemangatkan kekompakan kelompok tani kita. Kan apa aja. Saya aja bingung. Nuwun sewu yen wonten saking kula wonten kekiranganipun. Saya menyambung ada isu bantuan tadi. Nah, bantuan itu akan merupakan sarana produksi. Itu kalau saya, ini ide itu boleh saja, tidak salah. Kalau saya, bantuan itu jangan sarana produksi, tapi lahan saja diberikan. Istimewa. Jadi berikan lahan kami, kemudian kami akan mengolahnya sendiri dengan kekuatan sendiri. Begitulah kira-kira. Nah ini Mike ini kok datang kepada saya tidak mempunyai persiapan apa-apa untuk bicara, tapi karena ini sudah ada di tangan saya, maka perkenankan saya nepungke adanya penemuan yang saya lakukan. Saya itu mempunyai usaha bajigur. Kemudian di dalam selama ini para pelanggan itu tidak hanya sekedar minum bajigur terus bayar terus bulan, tapi banyak juga yang ngobrol sama saya di situ, ngalor ngidul minta nyuwun, tidak ada ujung pangkalnya. Nah, pada suatu saat ada putri dua, satu Mbak Nasabah dan satu Mbak Ida. Mereka itu adalah mahasiswa perkebunan. Lalu omong punya omong, lalu saya diberi fotokopi
Lalu fotokopi itu isinya bagaimana cara membuat ember tumpuk. Nah, kemudian ember tumpuk saya kerjakan, kemudian dengan ember tumpuk itu saya mendapatkan lindi dari buah-buahan busuk. Lindi itu saya masukkan dalam botol aqua, saya simpan dan pada suatu saat akan kita gunakan. Tahu-tahu ada jamurnya. Nah, jamur itu apa? Itu enggak tahu. Saya tanyakan, oh itu jamur Jakaba. Oh, bapak bisa banget. Saya gitu. Jadi itu Jakaba itu dari kata jamur keberuntungan abadi. Nah itu katanya di dalam yang bicara di dalam HP ini bisa menormalkan tanaman yang kecil menjadi normal dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Nah, sampai sekarang itu saya terus-menerus mencari apa toh bedanya sebenarnya. Hal ini saya akan coba supaya hidroponik ya itu namanya. Hidroponik itu tidak pakai air langsung seperti itu ya, tapi pakai Jakaba, campurannya pakai Jakaba. Ya seperti Mas Wisnu tadi bicara, dengan gampang saja botol apa dibelah dibalik, lalu ada sumbunya yang sampai mencapai itu. Kemudian saya juga tadi kan kesini itu mampir di tempatnya Mas Harko, ilang-iling apa itu pohon durian. Pohon durian itu kok lihat itu kok akarnya tidak kelihatan. Kalau ada akarnya akan saya ambil satu jengkal saja, saya coba untuk stek. Nah, dari itu kami akan mencoba stek macam-macam tanaman itu. Ya mudah-mudahan ada yang berhasil. Saya doakan saja. Kalau saya berhasil, nanti toh akan saya sharekan kepada teman-teman seperti Jakaba itu pembuatannya, begitu saya sharekan. Bagi saya ilmu itu terbuka. Kalau saya pakai, saya simpan terus ya menjigo mati hilang. Jadi itu saya sharekan. Kalau nanti kami juga berhasil dengan stek-stek dan apa itu di hidroponik akan saya sharekan juga. Lalu lagi saya menawarkan lagi, bukan tanaman tetapi peternakan. Bagi siapa yang ingin mempelajari kawin suntik ayam, saya ladeni sampai jadi gitu. Itu saya akan meladeni itu. Ilmu yang saya dapatkan itu saya serahkan kepada teman-teman. Bagi mereka yang punya ayam, ini cara inseminasi buatan itu begini caranya. Nah, monggo silahkan dari itu. Ya ini yang di tempat saya ini hanya sekitar apa ya, pribadi. Nuwun sewu, ini saya tidak bisa mengembangkan yang lain-lain ya, tapi yang kami bicarakan hanya tentang pribadi. Nah, pertanyaan saya hanya kepada pakarnya, yaitu Mas Wisnu, tentang pertanian. Yang peternakan sudah saya anggap. Begitulah, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak Alsidianto sudah menyampaikan motivasi dan penawarannya. Jadi diantaranya tadi Pak
Setianto menawarkan atau ingin membagikan ilmunya tentang peternakan, khususnya di IB, inseminasi buatan, jadi kawin suntik. Karena beliau waktu itu telah melakukan kegiatan itu dan berhasil gitu ya Om. Jadi monggo nanti kalau misalkan memang ada yang berminat untuk di peternakan dan khususnya IB itu langsung ke Pak Setianto, ataupun itu bisa jadi mungkin sebagai nilai tambah di kelompok kita juga. Dan karena selama ini saya sering beberapa kali membuat video di YouTube, itu bukan dalam arti saya pribadi ingin dikenal atau apalah gitu, karena ya terus terang saya pun masih masih banyak hal-hal yang belum saya ketahui. Maka dari itu saya coba mengeksplorasi, dari bahasa kerennya, ingin mengeksplorasi kegiatan-kegiatan Bapak Ibu yang ada di lingkungan RW 03. Seperti halnya kemarin saya coba memperkenalkan ke luar bahwa di lingkungan kita tuh ada yang mempunyai peternak burung. Hadir juga ada Pak Kiran, terus sama Pak Gunawan S. Itu beliau itu peternak burung, dan mungkin nanti dalam waktu dekat, yang pertama ada Pak Setianto. Beliau mengembangkan jamur jakaba, yaitu tadi jamur berhasil atau beruntungan. Nah, beliau telah mengembangkan dan berhasil. Mungkin sekilas ya prosesnya simple, sepele gitu ya. Namun di situ punya nilai ekonomi. Jadi kita bikin satu ember itu bisa jadi mungkin kalau dinominalkan ya, kalau saya lihat di online shop gitu, itu satu botol aja udah 10.000, 15.000, jadi memang lumayan gitu. Terus saya sudah coba meliput sekali kemarin. Yang belum nih nanti dari Pak Sekretaris mengenalkan tentang tanaman-tanaman hias atau mungkin yang lainnya. Ini tadi tentang Jakaba itu ada dapat dijadikan duit. Nah, demikian saya juga mengumumkan bagi mereka atau nanti kalau ada tamu, saya mengharapkan digiring ke rumah saya. Akan saya siapkan botol-botol dengan dengan Jakaba. Boleh dibawa pulang tapi ganti uangnya. Jadi itu sebagian dari nanti tes dari penelitiannya Om To gitu ya, dari Jakaba itu sampai mana keberhasilan dari perkembangan tumbuhannya. Terus mungkin nanti dalam waktu dekat kita juga mempunyai keanekaragaman di dunia perikanan, di peternak perikanan. Nanti saya coba juga membuat review Mas Gunawan, atau sebetulnya sih nggak di ini aja ya, nggak di ternak ikan perikanan terus pertanian, mungkin ke lebih infrastruktur juga mungkin, atau pembuatan lahan atau apalah semua gitu kita coba dan kita temukan di channel YouTube itu. Karena harapannya kalau saya pribadi, jadi nanti kedepannya kita mempunyai semacam dokumentasi memori buat kita nanti buat review ulang gitu ya, mengenang banyak buat itu. Dan untuk selanjutnya ini kami minta masukan yang khususnya kita selama ini berkegiatan di lahan pribadi nih.
Maka dari itu saya minta masukan dari Bapak Junet atau dari Ibu Atun. Selama ini mungkin ada yang harus kita tambahkan, benahi, atau ada sesuatu hal yang memang kurang berkenan, seperti itu. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat daripada kegiatan yang telah berjalan dari kelompok Tani Suryo Farm RW 3 ya, di lingkup RW 3 kebetulan juga saya atas rembukan konco-konco di lingkup ini dimasukkan menjadi salah satu dari anggota, dan kebetulan sama dengan Bapak Ibu semua ya. Dan saya juga termasuk dalam anggota itu, termasuk baru, dan melihat daripada kegiatan yang telah berjalan dan ada di lingkup wilayah RW 3 beberapa saat yang lalu, dan dengan terbentuknya kelompok yang ada di lingkup wilayah kita sangat mengapresiasi bahwasanya ada satu kegiatan yang memberi motivasi pada Bapak Ibu semua untuk menghijaukan lingkungan tempat kita di lingkungan RW 3, biarpun dengan penataan dalam arti lingkup pertanian itu keterbatasan lahan yang ada di tempat kita ya, tapi tidak mengendorkan dari semangat dari Bapak Ibu semua untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan, dan juga di lingkup sendiri, di lingkungan sendiri, ataupun di dalam kelompok yang tadi sudah disampaikan oleh ketua kita Mas Ferry dan juga Mas Wisnu dan juga Bapak Sianto. Nah ini dari kita, karena lahan yang ada kebetulan lahan di keluarga saya ini lahan yang boleh dikatakan lahan beragalan dan tidak teroptimalkan untuk kegiatan beberapa saat yang lalu ya. Dan ini kebetulan sekarang dimanfaatkan untuk kegiatan berkelompok. Kita sekeluarga itu juga sangat senang bahasanya lahan bisa menjadi bersih, tertata rapi, ada beberapa kegiatan yang eksis juga kelihatan lebih hijau ya di tempat kita, juga memberi semangat pada kita dan juga pada lingkungan kita untuk berkegiatan di lingkup ini. Nah ini yang saya harapkan dari kelompok yang ada sini sebagai tempat yang ada ini, kalau saya berpendapat ini untuk sebagai pokok ataupun sebagai posko ataupun sebagai kebun bibit yang memberi kontribusi pada kelompok di lingkup kita sendiri. Jadi artinya sebagai induk kegiatan dari beberapa kegiatan yang ada untuk pengembangan pertanaman tanaman yang ada di sini sebagai kebun bibit induk. Nah, dari kebun bibit induk ini nanti dari pembibitan yang ada bisa terus akan didistribusikan kepada anggota kelompok yang berkeinginan untuk mengupayakan bertanam di lingkup rumah
masing-masing di lingkungan masing-masing sesuai dengan kondisi ataupun lahan di perkotaan. Ya kita enggak menyangka bahasanya di perkotaan itu juga lahan sudah sedemikian rupa, ya sudah banyak bangunan, jadi bangunan yang bercor, ya, terus pekarangan yang dalam kondisi terbuka juga di lingkungan kita sudah nggak ada, ya. Artinya hanya ada keterbatasan, ya. Nah makanya kelompok ini untuk mengoptimalisasi daripada kegiatan yang ada, ya, ini tolong langkah-langkah selanjutnya, karena sebagai lingkup di kebun ini, sebagai kebun induk ini untuk kerjasama dalam dan arti karena di kegiatan ini ada beberapa kegiatan yang tertentu mungkin membutuhkan pergiliran pemeliharaan dan sebagainya, ya. Karena kita juga melihat situasi dan kondisi, karena kita tahu bahwa Bapak Ibu itu juga dalam hal kegiatan tidak hanya pada pokok pertanian, artinya tidak mutlak di pertanian, tapi juga ini hanya dalam kebersamaan kita di kelompok itu untuk bisa saling bekerja sama, misalnya di area terutama pada area-area pokok ataupun tempat-tempat pokok yang kebetulan dikelola dalam arti oleh kelompok dari Suryo Farm sendiri. Nah ini untuk bisa saling kerjasama dalam arti untuk kegiatan itu tidak hanya pada orang-orang tertentu, ya, tertentu yang dalam kegiatan itu kak sing ketok kuwi, tapi kan artinya ya kita untuk saling bekerja sama dan arti mungkin bergiliran ataupun apa nih, itu maksud saya begitu. Dan untuk masalah lahan ini selama dalam keadaan terkondisikan, jadi belum, artinya belum dipakai untuk biasanya ataupun pemukiman atau dan sebagainya, itu monggo silahkan dipakai semaksimal mungkin dan supaya bisa bermanfaat pada lingkup di RW 3 khususnya, mungkin ini saya tidak banyak ataupun tidak akan bercerita dalam arti yang lain-lain, saya kira malah Bapak Ibu semua yang mungkin yang hadir di sini akan bisa memberi masukan ataupun unek-unek dan sebagainya, monggo, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, waktu kita kembalikan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Masih bagus ya? Baik, terima kasih kepada Bapak Junaid selaku pemilik lahan yang memang pada dasarnya beliau dan keluarga memungkinkan kepada kita untuk berkegiatan. Yang jelas kegiatan kita positif dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita ucapkan terima kasih. Namun tadi seperti yang disampaikan, selama memang dari pihak keluarga belum ada rencana untuk ke arah apa istilahnya pembangunan gitu ya, jadi masih bisa kita gunakan dan masih bisa kita manfaatkan. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita sambil istirahat dulu, terus sambil monggo Bapak Ibu dipikirkan dulu apa yang mau
pertanyakan. Mungkin yang udah kemasukan gorengan lancar nih. Oke. Agak istirahat dulu. Di wilayah kita ini cukup banyak yang memiliki hobi, minat dan kegiatan itu di bidang-bidang pertanian. Dalam arti pertanian itu pertanian umum. Jadi pertanian umum itu meliputi peternakan, perikanan, termasuk burung ya, banyak di sini penggemar burung, dan sampai dengan menangkarkan, jadi mengawinkan, kemudian sampai nanti. Nah ini menarik. Lalu pertanyaannya kenapa tidak kita wadahi? Karena kan kita, saya yakin juga sekalipun mungkin jam terbangnya sudah cukup tinggi ya dalam beternak misalkan, tapi kita akan selalu menemukan tambahan ilmu tentang informasi, karena yang berhubungan dengan kegiatan minat kita itu tadi pasti berkembang terus. Mas Ferry yang orang teknik mesin berani sampai dengan menghasilkan, dipasarkan. Nah, ini menarik katanya. Kebetulan saya sudah di Jogja, nah kenapa tidak saya berkegiatan gitu ya. Nah ternyata saya juga teman-teman ya yang pernah kemarin juga saya sempat ngobrol dengan Pak Kiran ngurus ini sambil tidak mengurangi rasa nikmat, monggo silahkan dilanjutkan. Ini hidangan yang tersedia di sini ada beberapa yang merupakan hasil dari kebun. Ya, jadi ya betul, dari singkong ini adalah hasil kebun ya. Jadi wasik. Berkat Pak Jonet. Kemana Pak Jonet yang Oke, monggo, silakan. Kita santai aja. Mungkin apa namanya, saya hanya ingin mengapresiasi kegiatan kita. Terus terang, saya senang karena kegiatan ini bisa terus berjalan gitu. Saya berharap juga bisa langgeng, karena di beberapa tempat itu banyak juga kelompok-kelompok tani yang saya tahu itu mati suri. Mungkin saya tidak tahu juga kenapa, tapi yang jelas mari kita bersama-sama untuk tetap menjaga dinamika kelompok kita ini supaya tetap hidup, juga apa namanya, lebih saling bonding, lebih akrab satu sama lain. Mungkin bagaimana kalau kita berkala ada pertemuan Pak Ferry, ya, jadi lebih erat. Waduh. Ibu-ibu kan suka arisan Poktan. Arisan Poktan. Jangan salah loh, kelompok tani pedesaan. Dia kan pasti ada. Nggih, monggo. Bentuknya silahkan lah kita pikirkan. Jadi jangan cuma iya, itu untuk apa? Arisan bisa, kita bisa saling terikat. Aku harus datang bayar untuk Ale. Nah, enggak bayar nanti yang lainnya merengut, ya toh? harap-harap cemas. Nah, sambil menanti harap cemas dapat apa enggak gitu. Arisannya mungkin kecil tapi itu lebih untuk ikatan kita untuk hadir. 2000-an aja Bu. Boleh, bebas monggo. 2000 terus begitu putus langsung masuk kas ya. Gak gawe cawe ra cukup. Berapa persennya gitu masuk kas gitu kan. 100% enggak? Ya. Monggo nanti silakan kita bisa bicarakan sambil santai bagaimana nanti nggih.
kemudian juga seperti tadi Pak Junet sudah menyatakan bagaimana kalau ini kita buat paling tidak untuk pemeliharaan kebun, Ge. Kalau kita lihat kan kebun kita ini sudah lumayan. Ya, jadi monggo kita harus merawat. Mungkin bisa kita bikin jadwal. Gimana Mas Ferry? Jadwal piket. Jadwal piket Mas Ferry supaya nanti gini untuk nyirami jangan khawatir, sebentar lagi kita mau pasang paralon. Nanti air sudah gampang mengalir di sini. Tinggal kita mau nyirami apa enggak. Kita kemarin dapat dana guys dari pasar, bukan dapat dana, minta dana. Terima kasih Bu Ning. Kita meminta dana pasar. Mungkin nanti kalau mau pinjam apa hibah Bu Ning? Yang nyiram itu minimal jadi itu saya memang minta pada Bu Ning untuk dari dana pasar untuk yang hari Sabtu itu kan belum tahu mereka membeli paralon untuk gitu pengairan di sini. iya cuma baru Mungkin dapat info kalau dari itu saja nih. Selanjutnya mari kita sama-sama bicara bareng-bareng, gantian tapi jangan semua bareng bicara, nanti nggak ada yang dengar. Jadi monggo ini mau dibawa kemana kelompok kita ini, silahkan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. kita atur lagi apa yang Enggak, bapak-bapak, ibu-ibu sambil istirahat dulu ya. Atau mungkin yang lain monggo. Saya menambahkan sedikit saja. Ini lebih ke angan-angan ya, lebih ke angan-angan bahwa kalau dibilang inisiasi, kita mulai dari kelompok ini, artinya berkegiatan yang sifatnya ada teknologinya, gitu kan. Kemudian juga syukur nanti bisa menghasilkan, bisa dijual, menghasilkan, gitu. Tapi lepas dari itu, bahwa di sini juga sudah ada pribadi-pribadi kan berkegiatan masing-masing ya dalam bentuk usaha-usaha gitu ya. Itu Mas Ferry peternakan, di sini ada Mas Dian yang usaha kuliner, mungkin yang lainnya ada usaha kerajinan, menjahit. Saya punya angan-angan itu kalau nanti RW 3 membuat semacam website misalkan gitu ya. Jadi kita tidak hanya memasarkan hanya lingkup terbatas kita sendiri atau di luar RW kita. Kalau mungkin kita bisa akses sampai keluar kota pun memungkinkan sebetulnya. Ini bayangan saya saja nanti ketika kita bisa mulai hidup, tidak hanya dalam konteks pertanian, peternakan, perikanan ya. Jadi dalam konteks RW itu nanti mungkin dibuatkan website, nanti ada yang ngelola Instagramnya, Facebooknya dan sebagainya. Promosi produk-produk yang dihasilkan oleh warga kita bisa bantu akses gitu ya, promosikan keluar. Saya percaya di luar sana banyak pihak yang bersedia bekerja sama atau membantu dalam banyak hal gitu kan. Contoh Dinas tadi, tugasnya memang untuk mendampingi kita gitu. Kita manfaatkan saja untuk membantu kita untuk bergerak lebih maju. Nah, dalam konteks usaha-usaha pertanian kita, jadi bayangan saya juga ke depan tidak hanya sekedar berkegiatan bersama yang hasilnya dipanen untuk masak keluarga-keluarga gitu, tapi juga lebih jauh nanti menghasilkan. Contoh tadi saya sudah ceritakan ada Srikaya Merah, ada Mas Topik kebetulan nggak datang.
Mas Topik itu mulai menyetek sirih merah, itu juga bisa dijual. Nah harapan saya nanti masing-masing dari kita apapun itu yang kira-kira nanti berpotensi untuk dijual, monggo silakan diperbanyak gitu ya. Nanti seperti dibilang Pak Junet, saya seret dapat, jadi di sini memang pusat kegiatan pembibitannya lah. Di samping nanti di sini kalau bahasa saya laboratorium lapangan. Barangkali ada teknologi baru kita belum tentu selalu bisa berhasil. Nah kita uji cobanya di sini, kita kaji bersama. Nanti kalau memang bisa dikembangkan, kita bisa kembangkan masing-masing atau dalam kelompok. Sebagai contoh juga dalam waktu dekat kita juga akan coba budidaya jamur di tempatnya Mas Ferry. Jadi tumbung Mas Ferry yang kebetulan sekarang sedang ambruk kena angin kemarin, itu tadinya berisi hidroponik yang kemudian dipindah ke sini mau diganti budidaya jamur tiram. Budidaya tidak dari awal, jadi tidak membuat media sendiri, kita beli backlog, tinggal pelihara, nanti panen, kita jual. Nanti monggo kalau di rumah-rumah juga mau mencoba, kita 5 polybag, 10 polybag, sekalian pesan gitu, bagus juga kalau bisa gitu untuk coba-coba gitu. Saya kira nanti ke depannya kita masing-masing punya pilihan sendiri-sendiri mau konsentrasi di mana gitu ya. Tapi kalau dalam konteks mencoba saya kira kok tidak salah gitu kan, monggo nanti mau tanaman, mau jamur atau apapun gitu, mungkin ada ide yang saat ini terbayang apa, coba kita carikan nanti informasinya, teknologinya. Seperti Pak Anies kemarin menanyakan ekoenzim, sudah mencoba-coba sendiri juga membuat, itu manfaatnya besar. Kemudian juga kemarin saya dapat share foto video dari kelompok Mahrifah, kawan-kawan saya di dekat BKSDA Lembu yang Langi itu sudah sampai ke dari ekoenzim dibuat sabun, dibuat produk-produk seperti itu sampai terapannya. Nah ini pasti akan memberikan nilai tambah secara ekonomi ya. Yang tadinya mungkin jual ekoenzim 1 botol aqua cuma 15.000, kita buat sabun bisa bernilai lebih tinggi ya. Nah ini menarik kalau menurut saya. Jadi mumpung kita mengawali ini, silakan nanti kalau ada ide-ide, informasi apa itu ingin tahu lebih jauh, mari kita gali, kita cari informasinya, kita cari teknologinya bagaimana menggunakannya. Mungkin dari saya itu informasi. Terima kasih. Anies menambahkan ekoenzim. Belum, 3 bulan ya. Oh, 3 bulan. Ada Pak. Ada ya. Ya. Ya terima kasih para bapak, ibu-ibu ya, yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing ya. Ya jadi kalau tadi dikatakan ekoenzim itu sebetulnya berawal dari ini ya, kita kok ada sampah organik. Itu juga hasil ngobrol dengan Pak Wisnu, dengan Pak Ferry tentang sampah organik tuh. Artinya bahwa semua sampah yang sifatnya organik itu bisa bermanfaat. Nah, salah satunya bisa sebagai mikroorganisme lokal, yaitu mol. Yang mol itu bisa kualitasnya bisa menyerupai E4. Kalau E4 kita beli gitu 1 botol bisa dari ya bisa puluhan ribu gitu ya. Tapi kalau kita bikin sendiri, saya dari nasi, saya juga lagi nyoba juga mol itu dari nasi yang kan kalau nasi kalau dijemur jadi aking gitu ya untuk pakan bebek, tapi saya bikin itu mol dengan air kelapa, dengan kalau gulanya pakai molase ya, molase itu sangat hemat sekali molase. Terus saya juga ngembangkan itu kalau habis makan buah, sayur, sisa itu kita beri takaran gitu untuk sayurnya 3 bagian, airnya 10 bagian, dan molasenya 1 bagian. Nah itu cuman kalau didiamkannya selama 3 bulan itu bisa menghasilkan ekoenzim. Yang mana ekoenzim itu nanti kemudian ketika disaring
ampasnya itu dikasih molase lagi bisa untuk ekoenzim lagi. Ya memang panennya 3 bulan, tapi kalau setiap hari kita ada sampah kita gunakan untuk itu, kira-kira kalau sudah 3 bulan kan bisa kita panen. Bisa kita panen yang mana kalau dari 600 mili pakai botol yang 1 liter itu ketika diencerkan itu bisa jadi berbotol-botol. Itu sampah apa aja, yang jelas sampahnya organik dan belum ini ya, kalau untuk ekoenzim itu belum sampai basi. Jadi makanya saya biasanya kalau sayur itu langsung masuk kulkas dulu. Oncean buah itu, kupasan buah masuk ke kulkas dulu. Setelah sudah terkumpul 180 gram, saya tambah molasenya 60 gram, airnya 600 gram, tutup pakai balon. Jadi balon itu nanti akan gelembung gitu, mengembang. Pakai balon mengembang. Kalau mengembang ya nanti tiap berapa hari, 2 hari, 3 hari kita buka sedikit aja, keluar gas hidrogen. Nah dari situ jadi ekoenzim. Nah ekoenzim ini sangat bermanfaat untuk segala macam. Bersihin porselen bisa, buat sabun tadi ya bisa, untuk cuci piring bisa. Ciri khasnya kalau berhasil seperti apa ya, aromanya tuh enak, wangi. Padahal dari sampah ya tapi jadi wangi. Terus ya sekedar sharing aja, mungkin juga nanti ada yang bisa nambahkan. Saya nyoba kemarin berpikir seperti ini. Kalau saya pengen melihara ikan, misalnya ada di sini ikan gupi ya, ikan gupi atau cupang, itu kan butuh pakan alami. Pakan alaminya apa ya? Kutu air. Saya coba kultur kutu air. Kutu air yang jenisnya Artemia. Berhasil, cuman sehari semalam berhasil netes. Terus saya coba lagi yang raksasa ya, namanya Daptia magna. Kutu air raksasa itu nggak berhasil, mati semua karena ada variabel yang saya lupa, yaitu suhunya terlalu dingin tuh mati. Dan sekarang saya juga lagi nyoba juga spirulina. Jadi yang kita eksplorasi aja ya Pak ya, eksplorasi aja apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi harapannya apa yang bisa kita lakukan mesti di rumah masing-masing gitu. Spirulina ini saya coba, nanti kalau memang berhasil, spirulina ini bisa menjadi pakan Artemia, bisa menjadi pakannya kutu air. Kutu airnya bisa menjadi pakan ikan hias. Jadi muter gitu. Jadi apa ya? Ya seperti itu aja kali ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya gitu ya, jadi apa ya? Ya cuma sekedar sharing gini aja. Adapun kalau kolam ikan, nah saya nyoba sebelum saya beternak ikan yang sesungguhnya, artinya membangun kolam, investasi di kolam, saya coba dulu pakai ember, ya, pakai ember, dan ternyata ya nggak bisa asal-asalan, memang harus terkontrol, terutama dari segi kolam itu memiliki pH, pH-nya harus sesuai. Kedua, suhu itu harus sesuai dengan kebutuhan ikan. Artinya meskipun gagal, tapi kita mendapat pengetahuan dari situ. Oh iya, meskipun gagal tapi dapat ilmu gitu. Dari kegagalan itu dapat ilmu. Yang mana ilmu ini kalau kita sharekan di sini jadi ya insya Allah bermanfaat. Kalau misalnya mau dipraktekkan seperti itu. Jadi saya baru sampai tahap itu, Pak Wisnu. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih waktu dan kesempatan saya haturkan ke siapa lagi? Siapa Bu Ana? Kuning. Baik, ini siapa lagi yang mau menyampaikan sekian menit? Mungkin yang olahan-olahan yang disampaikan. Kuliner Bu.
Kuliner. Ya, kuliner olahan. Mudah-mudahan nanti kita akan melihat hadiah. Terima kasih. Saya menyambut tadi informasi dari Pak Wisnu, angan-angannya tadi kan ada gambaran misalnya di Surya Farm ini punya website untuk mengakomodasi, memberikan informasi dari pihak RW 03 yang punya usaha beraneka ragam. Dan kebetulan tempat saya akekoan, akar-akar, terus nasi brok itu kemarin sudah dapat izin sertifikasi halal. Artinya saya juga ingin ngasih masukan bahwasanya bagus tadi yang diusulkan punya website itu nanti produk-produk yang ada di RW 03 ini bisa ya diupload di YouTube dan lain sebagainya, yang nantinya akhirnya Surya Farm juga punya tambahan income gitu dari promosi melalui website itu dari produsen yang telah berhasil misalnya dimarketingi yang secara tidak langsung seperti itu. Jadi nanti ya artinya bisa tambah pemasukan untuk kasnya. Terima kasih. Itu saja. Jadi saya cuma mau menginformasikan bahwasanya mungkin ada yang lain juga ya, seperti Tapia kan sudah pemasaran juga bagus tanpa mulai website, tapi kan ya nanti kan punya ciri khas tersendiri bahwasanya Surya Farm itu ternyata solid itu loh, punya warganya, punya macam-macam produk dan bisa dikelola di website. Nah, nanti bisa berkembang bersama-sama. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dian sudah menyampaikan pesan-pesannya ya. Tadi disinggung untuk masalah website, itu pun memang sebagai media pemasaran kita nantinya mudah-mudahan bisa direalisasikan. Terus tadi menyinggung masalah kegiatan penjadwalan juga, mungkin itu nanti dalam waktu dekat kita coba susun untuk jadwal, mungkin tadi penyiraman atau lainnya. Karena sementara ini terus terang kami lagi menyiapkan data-data keadministrasian mengenai kelompok kita untuk melengkapi kegiatan-kegiatan yang tadi Bapak Wisnu juga sampaikan. Dalam waktu dekat kita ini kita diikutkan lomba, terus nanti tadi ada bantuan P2L, dan itu memang kelengkapan yang harus kita siapkan itu harus ada kelengkapan administrasi juga. Jadi nanti kita minta kerjasamanya Bapak Ibu, mungkin yang udah berjalan seperti yang kemarin semacam tanda tangan ya, itu kegiatan karena permintaan dari Pak Lurah kemarin dari SK-nya keluar itu diminta kegiatannya itu kurang lebih 1 tahun ke belakang, jadi mungkin mencoba agak banyak ya tanda tangannya kemarin. Jadi mungkin untuk pertemuan pertama kita kelompok Tani Surya Farm pada hari ini, kita kalau nggak ada lagi yang bertanya atau yang menyampaikan, menurut begini saja, saya mendengar kabar burung bahwa besok Sabtu itu burungnya itu betul-betul mengabarkan akan ada tamu gitu. Burung apa Pak? Tapi tak burungnya kuwi ya mengecewakan. Burung apa tuh Pak? Burungnya pelin-pelan Pak. Oh, burungnya pelin-pelan. Baik, terima kasih untuk jadi kita di kelompok kita ini alhamdulillah udah banyak banget ya informasi mau kedatangan dari kelompok tani yang mana, cuman
terkadang itu burungnya ucul kan. Kita udah siap-siap nunggu duduk manis, ternyata Pak maaf nggak jadi. Dan untuk waktu dekat ini di hari Sabtu, mudah-mudahan schedule mereka memang pas gitu ya. Nah itu dia Pak. Jadi kita cuman sementara ini dapat kabarnya kalau dari PKK Kota mau meninjau ke kegiatan kita itu sebagai terusannya dari kegiatan Pokja Kementerian kemarin. Jadi kemarin kita udah disidak dari Pokja 3, mungkin dari mereka sampai ke PKK Kota. Mudah-mudahan jadi tentu. Iya. Karena saya pun belum bisa memastikan ya. Cuman ya itu yang lagi kita memang siapkan buat Pokja itu. Jadi kita ikut lomba juga. Gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin saya menambahkan aja bahwa besok Sabtu itu kalau kemarin informasi terakhir itu sekitar jam-jam 10 seperti minggu kemarin. Tuh. Jadi nanti dari Pokja itu akan ke melihat rumah sehat dulu, baru kemudian baru kemudian ke sini. Ada lagi? Itu aja tambahan. Ya, jadi ini Ibu RW, Ibu Ambar menyampaikan ada informasinya bahwa kegiatan hari Sabtu itu nanti kunjungan sekitar jam 10 pagi. Dari kunjungannya yang pertama nanti akan meninjau rumah sehat. Rumah sehat di kita itu tempatnya ya di Ibu RW. Ya. Terus habis itu dari tinjauannya nanti ke sini, ke kebun. Ya. Mungkin nggak tahu apalah, nanti kelayakan atau apa, kurang tahu juga apa yang mau di ini ya. Ada lagi langsung Mas Taufik, Pak Kiran? Anu Pak Ferry, saya bertanya. Boleh? Kalau untuk ini misalnya bibit gitu, Iya. itu kalau kita ngambil bibit dari sini kan, Iya. itu nanti ada konsekuensi finansialnya nggak? Maksudnya simpan apa gitu? Misalnya kan saya kemarin sudah wall planter kan sudah bagus tuh. Nah saya pengen, misalnya saya pengen nambah lagi wall planter, terus itu nanti ada konsekuensi saya harus beli bibitnya itu atau apa gitu. Ya. Baik, terima kasih. Ini Bapak Anies tadi menyampaikan masukannya ya. Beliau ingin atau mungkin Bapak Ibu yang lain pun ingin menanam di rumahnya seperti yang tadi juga Bapak Wisnu sampaikan, untuk menanam tanaman yang kita punya gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaannya apakah harus ada semacam finansial atau kelompok seperti itu? Terus terang mungkin kalau secara saya pribadi untuk senangnya aja, pengennya aja udah terima kasih gitu ya. Cuman mungkin karena kita di sini jalannya berkelompok dan kita terus terang memang di kota ini untuk mencari untuk mencari media pun sulit gitu ya. Namun ya nanti mungkin kalau yang ingin monggo nanti ke sini silakan dicek dulu mungkin gitu kan, siapa tahu punya formula sendiri dengan kelayaan media tanam atau punya racikan sendiri. Kalau misalkan memang oke, itu pun nanti mau mensewu kalau mau mengisi kas ya syukur alhamdulillah gitu ya, ataupun misalkan diganti dengan apa sih? Oh iya gitu ya. Jadi kelengkapan polybag mungkin seperti kemarin pun sebetulnya sudah ada nih. Seperti yang kemarin Ibu Wahyu tanaman dia mendonaturkan polybag seperti itu kan. Jadi itu memang ya kita mungkin masih banyak kurangnya ya. Jadi seperti itu, tapi kita tetap mensupport kalau misalkan Bapak Ibu nanti ada yang pengen bertanam silakan. Mungkin gitu Pak Anies. Ya, makasih. Ya. Ada lagi? Sorry, boleh nambahin sedikit ya? Monggo silakan. Nyala udah nggak usah pakai. Jadi gini Bapak Ibu, saya boleh minta Boleh. tambahan satu program bukan program sebenarnya. Hanya menindaklanjuti usulan dari Bu Siti kemarin. Jadi
Jadi kita kalau yang lalu itu pernah ada program tiap rumah diminta untuk menanam cabai saat cabai mahal. Oke. Jadi harapannya kalau kita tidak terpengaruh harga cabai, yang suka cabai suka pedas tinggal petik gitu nggih. Nah, tapi kalau kita melihat bahwa tanaman cabai ini, lombok ini tentu butuh perawatan, butuh kondisi yang khusus, panas dan sebagainya. Sementara kita tahu kita tinggal di kota dengan banyak keterbatasan, mungkin hanya kita punya teras kecil seperti itu ya, lahannya sempit. Mungkin kalau untuk cabai satu rumah 2 pohon cabai itu kayaknya mungkin beberapa orang berat. Jadi kemarin Ibu Siti itu PPL-nya kita nggih. Ibu PPL. Beliau mengusulkan bagaimana kalau khusus kita gitu. Jadi RW 03 pada umumnya, khususnya anggota kelompok tani ini di rumahnya menanam paling tidak 2 tanaman toga. Yang paling gampang, yang paling mudah dan pasti biasanya ibu-ibu di rumah tuh punya itu kunyit. Itu adalah jenis bumbu pawon yang kalau kita beli bumbu pawon 1 plastik itu pasti banyak jumlahnya dan seringnya tidak terpakai. Biasanya kalau kita simpan akan muncul tunas. Oke. Monggo, mari kita sama-sama ini kita lihat ke dapur. Mungkin ada jahe yang bertunas, kunyit yang bertunas. Ini kita tanam. Monggo, itu mungkin tidak terlalu membutuhkan perawatan yang super ya, dan matahari yang tidak langsung pun bisa hidup, saya rasa. Paling tidak 2 jenis lah di jahe monggo. Iya, jadi paling tidak setiap rumah memiliki tanaman obat yang bisa kita manfaatkan. Daun ungu ada. Ya? Daun ungu saya ada. Boleh. Yang penting itu makanya Andelum ya. Monggo. Nanti kalau kira-kira sudah mulai besar, kita bisa inventarisir siapa aja sih yang punya pohon ini. Jadi kalau kita butuh ini untuk P3K ya, itu kita tahu kemana harus larinya. Rumah bapak siapa yang punya pohon ini ya, gitu. Mungkin seperti itu. Ini sekedar usulan saja. Terima kasih. Ya. Tapi terbatas pada dapur ya, keperluan dapur. Yang penting tanaman obat. Tanaman obat. Yang paling gampang itu kan kunir. Yang sering di dapur banyak dan tumbuh. Baik, itu menarik juga ya. Jadi diharapkan ada di setiap rumah, khususnya di kita anggota, ada tanaman toga atau apotek hidup. Di antaranya tadi kunyit. Ya, itu jenis tanaman kunyit. Jadi dia kan tanamannya juga untuk perawatan nggak seperti cabai gitu ya. Tadi cabai memang lumayan sulit gitu ya. Pulsimat tapi tetap keriting. Tapi terkadang dikasih tempat iup malah bagus. Itu memang ya betul. Ini ada lagi Bapak Ibu. Udah cukup mungkin ya. Ya, jadi untuk sementara ini pertemuan pertama ini perkenalan kita mungkin saya rasa cukup gitu ya untuk perkenalan, dan untuk kedepannya mari kita maju berkembang bersama. Apa yang kita cita-citakan mudah-mudahan bisa terrealisasi sesuai apa yang kita harapkan. Untuk menutup acara pada sore hari ini kita tutup menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini masih banyak camilannya, boleh bawa loh. Monggo silahkan. Nggak punya plastik tadi. Kita bersama juga bawa. Monggo silahkan. Panen tomat. Panen tomat.